Salam jumpa Oma Opa di GKI Muara Karang. Senang sekali kita bisa jumpa lagi di layar ini. Ya, saya juga senang dengar kalau Usia Indah sudah bersekutu lagi di Blok 3, bisa tatap muka. Nanti tempat itu pasti penuh karena semuanya udah rindu ya untuk ketemu ya. Itu tempat paling muat berapa gitu ya. Kayaknya udah penuh sekarang. Belum bisa semuanya datang. Padahal ada beberapa oma opa yang sudah meninggalkan kita, sudah berkurang, tapi tetap masih bisa memenuhi ruangan itu. Puji Tuhan ya, kita sudah bisa kebaktian onsite, kebaktian tatap muka di Blok 3. Bersyukur Ibu Melanita dan pengurus lainnya memberanikan diri untuk membuka persekutuan onsite kembali seperti dulu, di mana kita bisa tegur sapa, bertanya apa kabar langsung gitu, nggak di WhatsApp ya, cuma titik tersalah ketik lagi ya. Puji Tuhan semuanya sudah bisa berlalu masa pandemi ini. Walaupun kami juga pernah kena COVID, puji Tuhan kami juga sudah sembuh. Puji Tuhan semua sudah berjalan baik. Terima kasih semua opa-oma, pendeta, dan pengurus telah mendoakan kami. Nah, hari ini tema dari yang akan dibawakan adalah bahwa kita adalah warisan dari Tuhan. Mari kita menyanyikan dulu satu lagu dari KJ nomor 392. Di situ ditulis bahwa kita menjadi warisnya yang sudah ditebus. Jadi kita adalah milik Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu itu bersama-sama ya.
Ya, Opa Oma, saatnya kita mau berdoa dulu untuk doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami dan kami mau bersyukur Tuhan memberi kesehatan kepada kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan hari ini dan memuji nama Tuhan bersama-sama walaupun secara online. Kami bersyukur Tuhan juga telah memberi kesempatan kepada kami untuk kebaktian onsite. Tuhan, bukalah hati kami dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Tuhan, sertailah kami semua di dalam kebaktian ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, Opa Oma, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita nyanyikan lagi sebuah lagu dari KJ nomor 363. Selamat pagi, Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini melalui ibadah atau persekutuan online dari Komisi Dewasa Seksi Usia Indah. Semua terjadi karena apa? Karena kasih Tuhan. Dia menganugerahkan pada kita kesempatan kembali untuk boleh bersekutu bersama, menyanyi dan memuji serta memuliakan Tuhan. Bahkan kita juga mau disapa oleh firman Tuhan.
kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan itu agar supaya kita bisa terus bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan dan kita semakin mengasihi Tuhan. Nah, Opa Oma, mari sebelum itu kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama. Walaupun secara online, namun semua karena anugerah Tuhan, kesempatan ini dapat kami lakukan di dalam perjumpaan kami dengan Tuhan melalui persekutuan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, jikalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami. Tuhan mau menuntun kami, membimbing kami, sehingga kami dalam usia yang sudah lanjut ini tetap dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Terutama ketika Roh Kudus-Mu menguatkan kami, menolong kami, sehingga firman-Mu itu sungguh-sungguh dapat kami lakukan dalam hidup keseharian kami. Dan kami boleh menunjukkan kesetiaan kami kepadamu. Bapa di dalam surga, inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Opa Uma, tema yang akan kita angkat di pagi hari ini adalah membangun gereja Tuhan. Masa sih kita yang sudah tua disuruh membangun gereja? Gimana coba? Tapi tentu bukan itu maksudnya ya. Maksudnya adalah bagaimana kita semua sebagai umat Tuhan diajak untuk bersama-sama membangun rumah Tuhan. Dan kita kan lagi membangun gereja. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan membangun gereja Tuhan? Nah, bacaannya terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 2, ayat 19 sampai 22. Efesus 2 ayat 19 sampai 22 yang mengatakan demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Itulah bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Membangun gereja Tuhan, itu kan temanya. Gimana kita membangun gereja Tuhan? Apa sih yang perlu kita lakukan untuk membangun gereja Tuhan? Ya banyak sekali. Bagaimana kita membangun gereja Tuhan itu amat sangat banyak yang diperlukan. Tapi tentu yang dimaksud kalau kita membangun fisiknya, rumah Tuhan, bangunannya. Ya kalau kita sih memang kalau bukan ahlinya ya nggak bisa membangun rumah Tuhan, harus dilakukan oleh yang ahlinya. Ahli bangunan, ada insinyur, ada arsitek, pokoknya segala macam. Lalu kita ini gimana? Di mana kedudukan kita? Nah, Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus memahami satu hal terlebih dahulu. Ada satu istilah, sebetulnya istilahnya
istilah bahasa Inggris ya. Namun nanti kita coba memahami arti dari istilah ini. Mungkin ada Opa dan Oma pernah mendengar beberapa istilah ini. Yang pertama, istilah sense of belonging. Ya, ada pernah yang mendengar istilah ini, sense of belonging. Lalu yang satu lagi, sense of ownership. Sense of ownership. Nah, saya mencoba untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Dan akhirnya saya menemukan beberapa kata yang mungkin mirip, tapi artinya harusnya lebih dalam lagi. Misalnya, sense of belonging. Saya memberi arti seperti ini. Sense of belonging adalah sebuah perasaan memiliki, ya, belonging, memiliki. Jadi kita harus mempunyai sense of belonging. Artinya kita harus mempunyai perasaan memiliki. Nah, kalau sense of ownership, saya terjemahkannya menjadi perasaan kepemilikan. Ya, kita harus mempunyai perasaan kepemilikan. Nah, gimana tuh menerangkannya supaya benar-benar kita memahami di dalam kaitan kita berbicara tentang gereja. Sekali lagi, bukan hanya gereja dalam arti bangunannya, ya, tapi lebih menekankan kepada gereja sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang yang dipersekutukan, dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Begini barangkali contohnya supaya mudah. Kalau saya mulai dengan keluarga. Siapa yang mendirikan keluarga? Siapa yang menghadirkan keluarga? Tahu? Nah, barangkali kita bilang, ya, orang tua. Seorang ayah dan seorang ibu. Benar. Seorang ayah dan seorang ibu. Atau seorang laki-laki, seorang perempuan. Pria, wanita. Nah, mereka sepakat untuk membentuk keluarga melalui pernikahan, ya. Jadi ketika ada dua orang sepakat untuk membentuk keluarga, ya, seorang wanita dan seorang pria, mereka menikah dan membentuk keluarga atau rumah tangga. Nah, di dalam perjalanan waktu mereka akhirnya punya anak, ya, dan keluarganya makin besar. Nanti si anaknya juga bertumbuh dewasa, lalu menikah, punya anak lagi. Dan yang pertama ini jadi engkong dan emak, ya, opa oma, ya, seperti kita ini yang sudah lanjut usia. Jadi siapa sekarang yang menghadirkan, yang mempunyai keluarga ini mula-mula? Ya tadi, ya, di awalnya si papa si mama ini, ya. Jadi ownership, sense of ownership, perasaan memiliki itu dimiliki oleh yang pertama tadi. Nah, sekarang si anak gimana? Si anak yang hadir di tengah-tengah keluarga, dia harus mempunyai perasaan memiliki keluarga itu. Bahwa keluarga itu, bahwa dia bagian dari keluarga. Contohnya begini. Misalnya seorang anak, ketika dia mau makan, dia mau ambil sendok, dia pikir-pikir dulu. Ini rasanya bukan sendok saya. Ini sendoknya papa mama. Nanti saya ngomong dulu, boleh nggak saya pakai? Apa begitu? Enggak kan? Si anak yang sudah menjadi bagian dari keluarga ini
merasa bahwa apa yang ada di rumahnya juga menjadi bagian dari dirinya. Ia merasa memiliki. Dan karena ia merasa memiliki, tentu ketika dia mau pakai sendok, garpu, piring, dia nggak usah minta izin dulu. Minta perkenan dari si papa mama. Pa, ma, boleh nggak saya pakai piring? Boleh nggak saya pakai sendok? Kan enggak. Dia akan mengambil dan dia akan memakainya. Kenapa? Dia punya sense of belonging. Dia punya perasaan memiliki. Dan karena dia punya perasaan memiliki, maka otomatis dan seharusnya begitu, dia harus menjaga, memelihara, memperhatikan apa yang ada di lingkup atau di lingkungan keluarga itu. Karena dia sendiri sudah jadi bagian. Nah, gimana dengan gereja? Siapa yang memiliki gereja? Ketika saya mempersiapkan ini, saya tanya beberapa orang, lalu ada yang bilang, loh, yang punya gereja tuh jemaat. Lalu saya pikir-pikir, apa iya jemaat yang punya gereja? Oh, yang punya gereja itu pendeta. Saya pikir-pikir lagi, apa iya pendeta yang punya gereja? Enggak, majelis. Saya pikir-pikir lagi, apa majelis yang punya gereja? Lalu di dalam bacaan kita ternyata ada sesuatu yang menguatkan, yang mengarahkan siapa sebetulnya yang mempunyai gereja itu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-20. Ya. Ayat yang ke-20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Apa yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, di mana Yesus Kristus sebagai batu penjuru? Nah, di ayat yang sebelumnya dikatakan, demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan, nah ini, kawan sewarga dan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Lihat bahwa kita bukan lagi orang asing, bukan siapa-siapa lagi, tapi kita telah dipersatukan menjadi keluarga Allah. Keluarga ini, persekutuan ini, persatuan ini dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, di mana Yesus Kristus adalah batu penjuru. Jelas? Jadi kita sebagai gereja, sebagai persekutuan orang-orang percaya yang telah dipersatukan di dalam Yesus Kristus, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, yang memilikinya adalah Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Jadi gereja kita harus ingat, yang punya itu Tuhan. Ownership, kepemilikan gereja adalah Tuhan. Ya, kayak keluarga tadi. Ya. Oleh karena itu gereja juga sebagai rumah Tuhan, bait Allah, di mana Yesus adalah kepala gerejanya. Jelas ya? Jadi Opa Uma, di sini kita mau diingatkan kembali bahwa gereja atau rumah Tuhan atau persekutuan orang-orang kudus yang telah dipersatukan menjadi keluarga Allah, yang punya siapa? Tuhan. Opa, Oma, dan saya, dan setiap teman-teman kita yang sudah lansia ini, yang bergabung atau yang ada di dalam Komisi Dewasa Seksi Usia Indah, yang setiap hari Kamis rajin untuk ikut persekutuannya, yang punya adalah Tuhan. Ya. Tuhan memiliki persekutuan ini.
Tuhan memiliki kita masing-masing. Karena kita sekarang adalah anggota keluarga Allah. Luar biasa. Nah, karena kita sekarang sudah menjadi anggota keluarga Allah, maka kita, ya, Opa, Oma, dan saya semua harus mempunyai rasa sense of belonging. Artinya, kita harus memiliki rasa. Rasa apa? Rasa memiliki persekutuan ini, persatuan ini, gereja ini. Gereja bukan milik siapa-siapa, tapi milik Tuhan. Dan kita adalah bagian di dalamnya. Seperti si anak tadi. Dia bisa pakai sendoknya, bisa pakai apa segala macam. Tapi tentu dengan aturan-aturannya. Dia juga harus menjaga, harus memelihara. Wah, banyak sekali tugas-tugasnya. Dan itulah tugas yang diberikan kepada setiap anggota dari persekutuan ini. Dan Tuhan telah membuat persekutuan ini bukan dengan kacau, bukan sembarangan, tapi Dia telah menyusunnya dengan rapi dan indah. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan juga. Di situ dikatakan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi kita ini sebagai bagian dari firman Tuhan. Ternyata kita juga tidak boleh diam-diam saja. Tuhan sudah mengaturnya sedemikian supaya kita terus bertumbuh. Dan kita juga diatur secara rapi. Enggak kacau balau, enggak sembarangan. Nah, itu berarti sebagai gereja adalah tanggung jawab setiap anggota jemaat Tuhan yang adalah keluarga Allah untuk selalu menyusun, merapikan, menjaga, dan memelihara persekutuan kita. Atau dengan kata lain, ya kalau sudah ada bangunan, ya kita juga memelihara, menjaga dengan rapi bangunan yang sudah didirikan bukan oleh siapa-siapa, oleh Tuhan. Jadi Tuhan berkenan memberikan kesempatan kepada umatnya untuk boleh menghadirkan sebuah bangunan untuk tempat ibadah umatnya. Dan itu yang sedang dilakukan oleh GKI Muara Karang. Kita kan sedang membangun gereja, membangun sarana tempat ibadah. Sekali lagi, siapa pemiliknya? Betul, pemiliknya adalah Tuhan. Dan Tuhan mau memakai setiap kita, siapapun, untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Saya ada cerita. Ada seorang raja lagi mau membangun istana. Dan untuk membangun istana itu, raja membutuhkan banyak sekali bahan bangunan. Batu bata, kayu-kayu, segala macam yang diperlukan. Dan semua orang, rakyatnya turut membantu. Ada yang bekerja menurut keahliannya. Ada yang melakukan pelbagai hal menurut kemampuannya agar supaya bisa mengambil bagian dalam pembangunan istana raja ini. Lalu ada seorang nenek tua. Si nenek tua juga mau ikutan untuk membangun rumah bagi sang raja. Tapi dia kan udah tua. Dia nggak bisa apa-apa. Gimana caranya ya? Akhirnya apa yang dia lakukan? Si nenek tua ini tiap pagi dia potong rumput. Dia potong rumput. Dia kumpulkan. Lalu dia bawa ke mana? Ke kandang kuda. Loh, kok dibawa ke kandang kuda? Katanya dia mau ikut membangun istana raja. Tapi dia bawa rumput yang dia sudah potong tiap pagi ke kandang kuda. Maksudnya apa?
Lalu ketika ditanya, si nenek tua itu bilang begini, saya memang nggak kuat, saya nggak punya keahlian untuk ambil bagian di dalam membangun istana untuk raja ini. Dari dulu saya cuma bisa motong rumput, dan ini kali saya memotong rumput, saya bawa ke kandang kuda untuk memberi makan kuda-kuda yang digunakan untuk menarik beban. Ya. Jadi kuda-kuda itu digunakan untuk menarik beban. Beban apa? Ya batu-batu, ya balok, ya kayu yang akan digunakan untuk membangun istana raja. Jadi dia yang walaupun usianya sudah tua tapi punya kerinduan dan mempunyai rasa memiliki bahwa dia mau mengambil bagian untuk membangun istana, dia melakukannya dengan cara itu. Luar biasa, bukan? Sehingga kuda-kuda itu nggak kelaparan. Pagi-pagi dia sudah diberi makan. Rumput yang segar yang baru dipotong oleh si nenek ini dibawa. Sehingga kuda ini dengan kekuatan yang segar bisa menarik balok, batu-batu, segala keperluan bahan bangunan untuk menjadikan istana raja itu selesai. Si nenek tua ini mempunyai sense of belonging, mempunyai rasa kepemilikan, rasa memiliki. Nah, Opa-Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu kitanya seperti apa ya? Kita harus gimana ya? Opa-Oma ada yang lemah badannya, yang mungkin sudah nggak kuat lagi. Tapi adakah getaran di hati kita agar kita tetap memiliki sense itu, perasaan memiliki untuk menjadi bagian dalam pembangunan rumah Tuhan? Ini yang perlu kita hadirkan, ini yang perlu kita tumbuhkan. Yaitu apa? Pembangunan spiritual dari umat Tuhan. Ya, cuman itu yang kita bisa hadirkan. Fisik kita lemah, kita nggak bisa apa-apa. Tapi bukankah kita bisa berdoa? Bukankah kita bisa mengeluarkan kata-kata yang menguatkan, yang memotivasi mereka-mereka yang ambil bagian, yang masih kuat di dalam membangun rumah Tuhan, membangun persekutuan? Itu yang kita bisa lakukan. Bukan dengan kata-kata yang kurang semangat, atau dengan kata-kata yang mencemooh, bukan. Tapi kekuatan dari kata-kata kita, dari doa-doa kita yang bisa menumbuhkan semangat untuk terus-menerus bagi umat Tuhan bertumbuh, membangun, bahkan yang terutama menghadirkan Tuhan di tengah-tengah umatnya. Nah, Opa-Oma yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tema kita membangun gereja Tuhan, boleh terus berlanjut, boleh terus dilakukan oleh siapapun, terutama oleh kita para lansia. Kita bisa melakukannya di rumah. Kita bisa memberikan kata-kata yang menguatkan bagi anak cucu kita, supaya mereka juga mengambil bagian di dalam proses persatuan, persekutuan umat Tuhan. Sehingga pada suatu saat persekutuan umat Tuhan itu begitu kuat, bisa menjadi berkat bagi siapapun. Dan terlebih lagi ketika melalui doa-doa kita, kata-kata kita yang memberi semangat, kata-kata kita yang menguatkan dan menghibur, umat Tuhan bisa mengambil bagian dalam proses pembangunan rumah Tuhan. Sehingga pada suatu saat nanti, bangunan rumah Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kita. Pada saatnya nanti, GKI Muara Karang boleh melihat betapa indahnya rumah Tuhan, betapa indahnya
persekutuan, persatuan yang telah mengakibatkan berdirinya rumah Tuhan. Kenapa? Karena kita mendirikan rumah Tuhan itu dengan pertolongan Tuhan sendiri. Tuhan yang memiliki rumahnya. Tuhan yang memberkati umatnya yang bergairah untuk bersama-sama membangun rumah Tuhan. Uma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa mulai sekarang juga dari tempat kita untuk memiliki perasaan itu, untuk terus menumbuhkan perasaan itu, perasaan memiliki. Oh, GKI Muara Karang sebentar lagi akan menjadi sebuah persekutuan yang semakin kuat. Di tengah-tengah pergumulan melawan pandemi COVID-19, kita tidak takut, kita tidak gentar. Kita tetap punya semangat untuk membangun persatuan, persekutuan kita. Untuk menghadirkan gereja Tuhan yang boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita membangun gereja Tuhan. Kita membangun persekutuan keluarga Tuhan. Kita boleh menghadirkan bangunan sarana tempat ibadah keluarga-keluarga Tuhan di GKI Muara Karang ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Bapak Uma, mari kita bersama-sama mempersatukan diri kita, pikiran hati kita untuk menopang pergumulan dari saudara-saudara kita melalui doa syafaat. Ya, mari kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih bahwa Engkau telah menyapa kami sebagai umat-Mu untuk boleh terus mengingat bahwa kami telah dipersatukan menjadi keluarga-keluarga Allah, di mana Yesus Kristus sebagai kepala gereja, sebagai batu penjuru, karena Engkaulah yang memiliki bait Allah, bangunan yang kudus, memiliki kami, umat-Mu, sebagai persekutuan orang-orang kudus itu. Terima kasih ya Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh dalam hidup kami boleh bersama-sama merasakan bagaimana kami memiliki rumah Tuhan itu, bangunan yang kudus, persekutuan yang kudus di dalam Tuhan Yesus. Melalui persekutuan yang kudus inilah kami juga diberikan kesempatan untuk saling menopang, saling berdoa, saling menguatkan, sehingga sebagai persekutuan yang telah dipersatukan oleh kasih Kristus, kami dapat terus bertumbuh. Bapa di dalam surga, saat ini kami teringat akan teman-teman kami, opa oma, yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang terus bergumul dengan sakitnya. Kami memohon belas kasihan Tuhan, agar Engkau mau menguatkan mereka. Dan jikalau Engkau berkenan, Engkau akan memulihkan mereka. Untuk itu kami teringat akan Ibu Evi Wahyudi, Uma Lili Murni, Pak Budi Kosasi, Ibu Rini, Uma Dindiana, Uma Susiwong, Uma Hediana, Uma Kokwinyo, begitu juga bagi Oma kami, rekan-rekan kami yang jauh, yang ada di Amerika, agar Engkau juga tetap menyertai mereka, Oma Ana, Pak Aceng, dan Ibu Christine. Sungguh Tuhan, kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan pimpinan Tuhan, kasih pemeliharaan Tuhan, sehingga mereka tetap boleh melihat bagaimana kasih Tuhan merangkul mereka, memeluk mereka, menguatkan mereka, menyertai mereka. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa bagi setiap opa oma yang masih ada di rumah masing-masing, yang tidak kami sebutkan namanya, tapi mereka juga bergumul dalam berbagai persoalan kehidupan di tengah-tengah keluarga.
antara hubungan antara orang tua dan anak, antara opa oma dengan cucunya, dengan saudara-saudaranya. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau tetap menyertai mereka, dan kasih-Mu yang membawakan damai sejahtera boleh terus dinikmati, menaungi keluarga-keluarga. Kami saat ini juga mau bersyukur karena kami boleh menikmati anugerah kasih sayang Tuhan bersama-sama dengan Ibu Ong Chi Ing yang merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 1 Agustus. Tuhan, kiranya Engkau tetap menyertai kehidupannya di tengah-tengah keluarganya, dan dia boleh menjadi berkat bagi keluarga karena Engkau telah memberkati Ibu Ong Chi Ing untuk boleh menikmati tahun-tahun yang Engkau berikan. Engkau jaga kesehatannya, Engkau lindungi, dan Engkau berkati. Saat ini ya Tuhan, kami juga diperkenankan oleh Tuhan untuk mendoakan bagi gereja kami yang sedang dibangun. Tuhan, kiranya dengan pertolongan Tuhan, pada saatnya juga kami boleh menikmati beribadah bersama di gedung gereja yang dalam proses pembangunannya. Tuhan, Engkau sendiri yang akan mencukupkan setiap kekurangan. Oleh karena itu Engkau memberkati setiap perencanaan, setiap progres yang sedang dilakukan, agar dengan segera bangunan atau sarana tempat ibadah dapat diselesaikan. Kami juga berdoa bagi setiap mereka yang telah dipercayakan untuk melaksanakan pembangunan ini. Engkau memberkati. Kami juga mau berdoa bagi pemerintah kami yang terus berjuang menghadapi pandemi COVID, bahkan juga sekarang merebak dengan berbagai sakit penyakit yang lain. Tuhan, Kau berikan hikmat kepada para pemimpin kami, supaya mereka juga dapat mengatasi pandemi COVID-19, bahkan juga dengan merebaknya berbagai penyakit. Kami juga mau berdoa bagi kedamaian dunia yang saat ini sedang terancam. Kami mau berdoa bagi keadaan resesi global dan berbagai pergumulan yang ada di dunia ini. Tuhan, kami mau berdoa kiranya Engkau juga mau turun tangan untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Engkau mau memulihkan dunia ini. Engkau mau memulihkan bangsa-bangsa di dunia ini. Sungguh Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, agar semuanya berjalan sesuai dengan rencana-Mu dan dunia ini diberkati. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan dan kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja.
Nah, Opa Oma, kita sampai di akhir persekutuan kita dan kita boleh kembali di dalam kesibukan kita sehari-hari, tapi tetap dengan mengingat bahwa kita harus memiliki sense of belonging, ya, rasa memiliki apa? Memiliki persekutuan yang terjalin karena kasih Kristus, sehingga kita senantiasa terbeban untuk memberikan yang terbaik, menjadi teladan bagi sesama, terutama di tengah-tengah keluarga kita, sehingga melalui itu, walaupun kita lemah, walaupun kita sudah lansia, kita tetap dapat memberikan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita bisa berjumpa kembali di dalam persekutuan minggu depan, dan tetap kita boleh bersyukur di dalam kasih Tuhan senantiasa, bersukacita, selalu memuji Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai Opa dan Oma dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih